Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku SNI untuk siswa-siswa SLTP ternyata diterbitkan lebih cepat, ya, melebihi yang direncanakan. Jadi pada akhir tahun 1975, buku SNI yang dimaksudkan sebagai buku ajar bagi siswa-siswa SLTP ini diterbitkan lebih cepat daripada yang direncanakan, yaitu pada akhir tahun 75. Jadi di sini ada semacam kelahiran, ya, anak, buku anak, ya, tadi dari buku induk. Jadi SNI ini ada 3 jilid yang kalau dijumlah 3 jilid ini lebih dari 500 halaman. Jadi saya kira termasuk karya yang serius, ya, karena pada masa tersebut, gitu ya, buku-buku sejarah yang dipakai di sekolah-sekolah untuk tingkatan SMP itu dipakai buku sejarah kebangsaan jilid 1 sampai jilid 3. Jadi SNI yang diterbitkan tahun 1975 ini juga dalam bentuk 3 jilid, ya. Jadi disesuaikan dengan masa tadi dari prasejarah, kemudian masa Hindu-Buddha, serta seterusnya memasuki masa Islam, VOC, masa kolonial, kemudian masa pendudukan Jepang, dan masa Orde Lama, ya, dan juga Orde Baru. Nah, memang kelihatannya Nugroho Noto Susanto ini bergerak cepat, ya, untuk melahirkan buku turunan dari buku induk, di mana di situ dia dibantu oleh Yusmar Basri sebagai editornya. Jadi Nugroho Noto Susanto dan Yusmar Basri ini menjadi editor, sementara dibantu oleh 7 anggota, ya, yaitu D. Bintarti, Edi Wuryantoro, Joko Suryo, kemudian Hasan Muarif Ambari, Mardanas, kemudian Sagimun MD, dan Sutrisno Kutoyo. Nah, jadi di sini ada 9 sejarawan yang terlibat di dalam penulisan SNI untuk SLTP. Nah, di sini penerbitan tahun 1975 tampaknya belum, katakanlah, menyebar, ya, sampai ke pelosok-pelosok, karena saya sebagai siswa SMP misalnya belum pernah membaca buku itu, dan juga guru-guru di sekolah SLTP itu kebanyakan menggunakan buku sejarah kebangsaan, ya, jilid 1 sampai jilid 3. Jadi ada penerbit Jogja yang menerbitkan buku ajar itu. Nah, padahal sebenarnya buku ajar
SNI ini di kemudian hari memang akan dicetak dalam bentuk yang banyak sehingga bisa memenuhi kebutuhan siswa terutama kelas 1, 2, dan 3 karena biasanya buku itu disebut buku paket ya. Jadi buku paket itu biasanya dipinjamkan ke siswa ketika pada tahun itu ada mata pelajaran sejarah yaitu pada 2 semester ya. Tahun pertama 2 semester, tahun kedua dan 2 semester tahun yang ketiga. Nah, memang penerbitannya pada tahun 1975 yang pertama, tetapi tampaknya baru tahun 1977 buku itu baru digunakan. Nah, tentu saja di sini ada keterlambatan 2 tahun. Nah, sehingga saya sendiri sebagai siswa pada waktu itu belum sempat membaca buku SNI itu. Nah, kemudian pada tahun 1979 buku itu dicetak ulang dan juga tahun 1981. Jadi buku itu kelihatannya belum menyebar ke kalangan siswa. Nah, rupanya penerbitannya bisa saja tidak dalam jumlah yang besar, jadi belum mencukupi kebutuhan siswa karena kalau kita perhatikan pada masa itu periode tahun 70-an itu dekade tahun 70-an buku-buku ajar bagi siswa SLTP yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, misalnya buku tentang buku fisika misalnya, buku biologi, buku matematika, buku bahasa Inggris misalnya. Ini sudah terbit dan dikirim ke sekolah-sekolah sehingga ketika pelajaran itu siswa mendapat pinjaman gratis dari perpustakaan untuk dibaca. Sementara SNI kelihatannya belum sampai ke daerah, nah sehingga kemungkinan ini terlambat atau bisa juga biaya penerbitannya tidak mencukupi sehingga penerbitannya masih terbatas. Jadi generasi saya misalnya tidak pernah membaca buku itu ketika masih sekolah di SLTP. Nah, jadi buku itu belum sampai ya. Jadi yang kita pelajari ya fisika, matematika, biologi, kemudian bahasa Inggris ya. Jadi buku itu belum digunakan sebagai buku ajar. Bahkan pada tahun 70-an itu terbit juga ya, buku dari 3 serangkai Solo misalnya. Jadi buku-buku sejarah untuk SLTP juga diterbitkan oleh penerbit swasta gitu ya. Dan tampaknya guru pada waktu itu menggunakan buku-buku 3 serangkai dan juga penerbit ASKO dari Yogyakarta dengan judul Sejarah Kebangsaan 3 jilid gitu ya. Jadi masing-masing memang 3 jilid. Nah, dengan demikian sebenarnya apa yang dilakukan oleh Nugroho dan teman-teman sejarawan pada generasinya itu belum mencukupi ya, kebutuhan akan buku-buku sejarah untuk anak-anak tingkat SLTP meskipun terbit lebih cepat daripada yang direncanakan. Nah, akhirnya memang perlu
ada semacam studi perbandingan ya mengenai buku-buku ajar yang dipakai pada masa yang sama, dan kemudian nanti bisa dinilai terutama tingkat kesulitan, tingkat ya, misalnya data yang ada di dalam buku itu, juga fakta-fakta sejarah yang penting untuk dibandingkan gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat kualitas buku yang diterbitkan oleh swasta maupun yang diterbitkan oleh negara, oleh pemerintah. Jadi kelihatannya memang SNI ini yang untuk SLTP terlambat datang dan penyebarannya kelihatannya bermasalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.